Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dian Farhia BM, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling kelas BKB angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Adapun sub pembahasan saya, yang pertama, pengertian keterampilan komunikasi konseling, yang kedua, tujuan keterampilan komunikasi konseling, yang ketiga, unsur-unsur keterampilan komunikasi konseling, yang keempat, jenis-jenis keterampilan komunikasi konseling, dan yang terakhir, komponen dasar keterampilan komunikasi konseling. Selanjutnya, pengertian keterampilan komunikasi konseling. Keterampilan komunikasi konseling adalah seperangkat kecakapan khusus untuk membantu konseli dalam proses konseling menemukan alternatif pilihan secara tepat dalam menghadapi permasalahan yang dialami. Adapun tujuan utama dari keterampilan komunikasi konseling adalah untuk membantu konseli dalam mengembangkan keterampilan pribadi dan kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Selanjutnya, unsur-unsur keterampilan komunikasi konseling. Terdapat 3 unsur dari keterampilan komunikasi, yaitu yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan atau komunikator adalah manusia yang berakal budi yang berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Yang kedua, penerima pesan atau komunikan. Penerima pesan atau komunikan adalah manusia yang berakal budi kepada siapa pesan komunikator yang ditujukan. Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis dan saling bergantian. Yang ketiga, pesan. Pesan bersifat abstrak dan konkret. Maka dari itu, pesan dapat berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Selanjutnya, jenis-jenis keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah proses transmisi pesan dengan menggunakan bahasa dari pengirim pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Kata-kata yang kita ucapkan merupakan isyarat verbal yang digunakan untuk tujuan komunikasi. Komunikasi verbal sering dianggap sebagai bagian utama dari komunikasi. Yang kedua, komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan merupakan mikroekspresi dan bahasa tubuh yang bisa mengungkapkan keramahan atau simpati terhadap rekan kerja, teman, keluarga, atau orang yang berada di dekat Anda. Yang ketiga, komunikasi vokal. Komunikasi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor: tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal. Yang keempat, komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi mengambil tindakan adalah komunikasi untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Dan yang terakhir, komunikasi bahasa tubuh. Komunikasi bahasa tubuh adalah komunikasi pesan nonverbal. Bahasa tubuh merupakan proses pertukaran pikiran dan gagasan di mana pesan yang disampaikan dapat berupa isyarat, ekspresi wajah, pandangan mata, sentuhan, dan artifak atau lambang yang digunakan, diam, waktu suara, serta postur dan gerak tubuh. Selanjutnya, komponen dasar keterampilan komunikasi konseling. Yang pertama, keterampilan penampilan. Keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar meliputi pengalaman terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, serta refleksi perasaan dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending. Keterampilan self-attending meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri sendiri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Yang keempat, keterampilan pemahaman dan penolakan. Keterampilan pemahaman dan penolakan meliputi 4 tingkat tinggi keterbukaan diri dan konfrontasi serta kesegaran. Yang kelima, keterampilan perilaku.
Mengambil perspektif informatika, perilaku terdiri dari aktor, operasi, dan interaksi, serta sifat-sifat perilaku. Perilaku dapat dipresentasikan sebagai vektor perilaku. Dan yang terakhir, keterampilan mengakhiri konseling. Keterampilan mengakhiri konseling meliputi merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan, membuat kesimpulan akhir, serta membicarakan tugas-tugas yang hendak dilakukan sebelum pertemuan yang akan datang. Itulah tadi materi tentang keterampilan komunikasi konseling. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.